Haleluya, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadi Situmea. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kata dunia seringkali berkata bahwa balas dendam itu adalah manis atau sangat manis kalau kita bisa membalaskan suatu dendam. Tetapi Alkitab berkata berbeda, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 17 sampai selesai, Alkitab berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Suatu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa kita pelajari hari ini, yaitu Tuhan berkata jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, inilah suatu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Tuhan mengajarkan bahwa kekristenan berbicara tentang kasih, kekristenan berbicara tentang pengampunan, kekristenan berbicara tentang pemberian atau memberi. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu berbicara tentang kasihnya yang luar biasa. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu berbicara tentang pemberian pengampunan dosa bagi kita semua. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu berbicara tentang betapa dia mencintai seluruh umat-umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat diri kita hari-hari ini. Apakah saudara sering dikecewakan, ataukah saudara sering ditipu, atau mungkin saudara merasa sering tertipu dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara, atau mungkin saudara sering orang-orang di sekitar kita itu membuli kita, mengolok-olok kita, merendahkan kita, ataupun membuat perkara-perkara yang membuat kita tidak senang, atau dalam bahasa sehari-harinya orang ini sering sekali mencari gara-gara dalam kehidupanku. Mungkin kita berkata bahwa saya diam, tapi dia yang ribut. Saya nggak mau ikut ribut, tapi dia terus mengungkit dan menuntut saya untuk bisa ribut. Nah, Alkitab berkata jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi yang harus kita lakukan adalah lakukanlah yang baik bagi semua orang. Kalau memang kita harus melakukan hal yang baik, kita harus melakukan hal yang baik itu dengan benar, yaitu apa? Dengan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 19 ini Alkitab berkata, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Mari kita belajar suatu kebenaran firman Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dan kejahatan. Kita tidak boleh memberikan. Kalau orang jahat dalam kehidupan kita, maka kita juga harus berbuat jahat. Jangan. Tapi Alkitab berkata, kamu harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Garis bawahi dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang mengikut Yesus Kristus Tuhan, kita harus bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sekalipun rasanya sakit dengan luar biasa, sekalipun kita nggak kuat, tapi kita tetap harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya sangat percaya kasih Tuhan yang akan memampukan kita untuk tidak membalas orang jahat kepada kita dengan kejahatan lagi, tapi kita membalas orang yang berbuat jahat, kita balas dengan dia kebaikan. Di sini Alkitab memberikan pengajaran yang luar biasa. Alkitab berkata, apabila seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Satu perbuatan yang bertolak belakang yang dunia ajarkan, tapi ini yang Tuhan mau, yaitu apa? Kita belajar mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Kita belajar mengasihi musuh-musuh kita.
Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita belajar bersama-sama supaya hidup kita penuh dengan kasih. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang. Kami mau Tuhan mengampuni setiap orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami melepaskan kasih Tuhan atas kehidupan mereka. Kami tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami mau mengalahkan kejahatan dengan perbuatan baik kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua umat-umat-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.